Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 4 akan menampilkan video tentang percobaan 9 yaitu gas ideal dan berbentuk molekul senyawa volatil. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ferdi Ahmad Alfarisi. Saya Ferdina Viola. Saya Rizky Aditya. Saya Ahmad Saifi. Saya Aldi Wirawan. Tujuan dari percobaan kali ini ialah 1. Mahasiswa mampu menentukan bobot molekul senyawa volatil berdasarkan pengukuran massa jenis atau densitas senyawa dalam keadaan gas. Kedua, mahasiswa mampu mengaplikasikan persamaan gas ideal untuk penentuan bobot molekul gas. Ya, baik. Selanjutnya yaitu ada alat-alat yang digunakan. Yang pertama adalah labu Erlenmeyer 250 mili. Terus yang kedua ada desikator. Lalu yang ketiga ada beker glass 500 mili. Yang keempat ada termometer. Yang kelima ada pipet ukur 5 mili. Dan yang keenam ada neraca analitik. Dan yang ketujuh ada jarum. Dan yang terakhir ada karet gelang. Selanjutnya yaitu ada bahan-bahan yang kita gunakan seperti cairan volatil atau klorofrom dan ada aluminium foil. Berikut adalah prosedur kerja dari praktikum kali ini. 1. Ambil sebuah Erlenmeyer 250 mili yang kering dan bersih, tutup dengan aluminium foil dan ikat dengan karet atau tali. 2. Timbang labu Erlenmeyer dengan raca analitik sebagai agram. 3. Buka tutup aluminium foil dari Erlenmeyer dan masukkan 5 mili cairan volatil, kemudian tutup kembali dengan rapat sehingga kedap udara. 4. Buat lubang kecil menggunakan jarum pada tutup aluminium foil agar gas dapat keluar. 5. Rendam labu Erlenmeyer dalam penangas air sampai batas kurang lebih 2 cm dari tutup aluminium foil. 6. Biarkan sampai cairan semua volatil menguap. Hentikan pemanasan dan catat suhunya. 7. Keringkan labu Erlenmeyer menggunakan tisu dan masukkan ke dalam desikator. Biarkan beberapa menit sampai udara masuk kembali ke dalam labu Erlenmeyer. 8. Keluarkan labu Erlenmeyer dari desikator dan timbang berat labu Erlenmeyer tersebut sebagai background. 9. Atau yang terakhir, masukkan Aquades ke dalam labu Erlenmeyer dan timbang massa air yang terdapat dalam Erlenmeyer sebagai C gram. Nah, terdapat hasil praktikum dalam perhitungan senyawa volatil. Terdapat persamaan berat molekul senyawa volatil, yaitu terdapat beberapa data yang berbeda, seperti A. Berat labu Erlenmeyer pas ditimbang terdapat berat 112,5 gram. Yang B. Berat labu Erlenmeyer ditambahkan labu senyawa sama dengan 112,91 gram. Dan C itu ada berat labu Erlenmeyer ditambah Aquades sama dengan berat 441,209 gram. Nah, terdapat juga beberapa data hasil perhitungan seperti berat senyawa volatil yang dikurang berat B sama dengan A mendapatkan hasil 0,66 gram. Nah, terdapat juga massa air yang terdapat 328,959 gram. Terdapat juga volume Erlenmeyer, massa jenis sampel, suhu percobaan, tekanan udara 1 atm dan tetapan R. Dan juga terdapat berat molekul senyawa volatil dan beberapa kesalahan dalam praktikum tersebut yang dapat kita jelaskan di pembahasan. Nah, yang pertama saya jelaskan dalam pembahasan praktikum kimia kali ini tuh yang berjudul gas ideal dan bobot molekul senyawa volatil. Nah, percobaan kali ini tuh bertujuan untuk mengetahui cara menentukan berat molekul senyawa volatil berdasarkan pengukuran massa jenis senyawa tersebut. Nah, penentuan berat molekul ini dilakukan dengan menggabungkan persamaan gas ideal dan massa jenis gas senyawa volatil. Metode ini digunakan sebagai bentuk alternatif dari metode penentuan massa jenis gas menggunakan alat Victor Meyer.
Nah, senyawa volatil ini adalah suatu senyawa yang mudah menguap. Senyawa volatil merupakan senyawa yang mengandung karbon yang akan menguap pada suhu atau temperatur dan tekanan tertentu. Selain itu, senyawa volatil ini juga memungkinkan untuk memiliki tekanan uap yang cukup tinggi pada temperatur ruangan. Senyawa volatil yang dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam praktikum tersebut akan saya jelaskan. Langkah pertama itu yang kita lakukan adalah siapkan bahan dan alat. Nah, prinsip kerja dari penentuan berat molekul ini berdasarkan pengukuran massa jenis adalah suatu cairan volatil yang memiliki titik didih di bawah 100 derajat dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer yang ditutup dengan aluminium foil dan karet gelang. Senyawa volatil tersebut diuapkan pada penanggas air bersuhu 100 derajat sampai semuanya menjadi uap dengan memberikan lubang pada aluminium foil. Cairan volatil akan menguap dan mendorong udara Erlenmeyer yang di dalamnya sampai udara tersebut keluar. Semua dari Erlenmeyer melalui lubang yang telah dibuat dan akan berhenti jika kondisinya telah mencapai kesetimbangan. Nah, yaitu tekanan uap di dalam Erlenmeyer sama dengan tekanan udara di luar Erlenmeyer. Sehingga yang tersisa di dalam Erlenmeyer hanyalah uap cairan volatil yang memiliki tekanan sama dengan tekanan udara di luar Erlenmeyer atau atmosfer. Volume yang sama dengan titik didih air dalam labu Erlenmeyer dan suhu yang hampir sama dengan suhu penanggas air. Setelah itu, labu Erlenmeyer didinginkan dan dikeringkan supaya uap dari cairan kloroform mengembun dan menjadi cairan kembali. Kemudian ditimbang masanya. Berat molekul senyawa volatil dicari menggunakan persamaan berat molekul. Nah, yang dapat kita lihat dari sebelumnya, hasil perhitungan berat molekul. Nah, terus juga dari langkah pertama tersebut dapat kita jabarkan. Langkah pertama yang dilakukan adalah menentukan massa dari Erlenmeyer kosong supaya kita dapat menghitung massa cairan volatil yang tersisa. Pada perlakuan ini, Erlenmeyer ditutup dengan aluminium foil dan dikareti agar cairan kloroform tidak menguap. Kloroform merupakan cairan yang sangat mudah menguap atau volatil. Massa cairan volatil sebelum diuapkan adalah 5 mili. Selanjutnya, kloroform dipanaskan pada penanggas air dengan suhu 100 sampai 150 sampai semua cairan kloroform menguap. Setelah menguap seluruhnya, Erlenmeyer diangkat dan didinginkan untuk selanjutnya dihitung massanya. Seperti yang dapat kita lihat perhitungan pada sebelumnya. Pendinginan ini bertujuan untuk mengembunkan uap yang tersisa dalam Erlenmeyer sehingga menjadi cairan kembali. Massa kloroform setelah diuapkan adalah 112,91 gram dengan mengubah cairan kloroform menjadi gas sesuai dengan sifatnya berubah. Gas tersebut akan menempati seluruh ruang atau volume labu Erlenmeyer dan akan berhenti ketika tekanannya sama dengan tekanan udara di luar Erlenmeyer. Selain mencari massa kloroform, kita juga menentukan massa air dengan perlakuan yang sama dengan kloroform, yaitu mengisi penuh Erlenmeyer dengan air, kemudian dihitung massanya. Sebelum Erlenmeyer terisi air, kita harus menimbang massa kosong Erlenmeyer. Massa air yang didapatkan adalah 112,5 gram. Selanjutnya, penentuan volume cairan kloroform dapat ditentukan dengan massa jenis yang telah ditentukan dengan penentuan volume air, yaitu 1 gram atau mili. Volume rata-rata yang diperoleh adalah 328,959 gram dengan perhitungan sebelumnya. Selanjutnya adalah penentuan berat molekul dari kloroform menggunakan persamaan yang sama. Nah, persamaan di atas dapat dihitung dengan tekanan 1 atm dan dengan nilai R atau ketetapan 0,0821 atm per mili. Berat molekul rata-rata yang diperoleh adalah 57,236 gram per mol. Sedangkan berat molekul kloroform menurut tabel yang ada pada literatur itu adalah 119,5 gram per mol. Hasil ini tidak sesuai. Kenapa? Dikarenakan dengan berat molekul kloroform sebenarnya hal ini dikarenakan ada beberapa faktor yang mengakibatkan kesalahan dalam pengukuran tersebut. Kesalahannya adalah saat melakukan penimbangan pada labu Erlenmeyer kosong, massa yang didapat tidak murni. Massa Erlenmeyer melainkan di dalamnya penuh dengan udara. Selain itu, saat melakukan pemanasan terlalu lama sehingga semua zat benar-benar menguap seluruhnya. Saat pendinginan juga tidak semua uap yang tersisa kembali menjadi cairan sehingga mengurangi massanya. Selain itu juga
kita kurang teliti ketika mengambil cairan kloroform sehingga membuat massa cairan kloroform berubah, atau bisa saja karena kloroform termasuk senyawa volatil atau senyawa yang mudah menguap. Kloroform menguap dahulu sebelum dipanaskan dalam penangas. Dari pengukuran ini diperoleh efisiensi rata-rata kesalahannya itu sebesar 51%. Jadi dapat dilihat kesalahan kita itu dalam proses praktikum ini terdapat 51% karena ada beberapa faktor-faktor tersebut. Baik, pada kesimpulan pada praktikum kali ini adalah pada praktikum kali ini dapat disimpulkan senyawa volatil mempunyai senyawa yang mudah menguap. Dalam perhitungan terdapat beberapa kesalahan yang tidak sesuai dengan prosesnya dikarenakan kurang teliti dalam praktikum menemukan penentuan massa senyawa volatil. Dalam praktikum tersebut juga dapat disimpulkan ternyata dalam pengukuran senyawa volatil juga memakai persamaan rumus seperti BM sama dengan M per P kali NT. Dalam praktikum dalam penangas air yang dimasukkan oleh labu Erlenmeyer harus benar-benar menguap, karena setelah dimasukkan ke dalam desikator senyawa dapat berubah menjadi cairan semula. Kami ucapkan terima kasih karena telah menyempatkan waktu untuk menyaksikannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bad nigga clap, I got 3 old thoughts, new block, word